timnas. Nah, seleksinya digabung. Oh, digabung. Digabung. Jadi yang dulu tuh nyeleksi Coach Fahri Husaini. Ya. Nah, yang tim pelajarnya itu nggak tahu dari siapa lah, lupa aku. Dari legend juga, tapi aduh siapa lupa, dari orang timur kok. Oke. Lupa aku. Terus yang pertama tuh awalnya aku udah main bagus menurutku ya bang. Aku tuh udah main bagus di sini timnas di seleksi ini. Aku udah save penaltinya bagus. Timnas pelajar. Ya sama, jadi Digabung. digabung. Oh, Ya, aku tuh udah main bagus, udah save penalti, save shooting, dan aku nggak kebobol. Orang bilang tuh di daerah sana, orang-orang yang nonton itu bilang, Nandung, saya yakin kamu lolos, kamu jauh-jauh dari Semarang, itulah ada manfaatnya sampai sampai sini. udah Ya, pede juga dong, ya? udah pede. Iya dong. Tibalah waktu pengumuman. Aduh, ini ceritain biasa aja ya. Gak apa-apa lah, ya kan masa lalu. Iya. Jadi dibutuhkan orang. Rada, aduh, Nggak, bangke iya. banget lah. Ya berarti kan sampai sudah berusaha semua, Iya, mungkin iya. ternyata tidak sesuai ekspektasi. Betul. Ternyata Aku bukan bener lah, nggak diterima aku. Jadi waktu pengumuman itu bilang dikumpulin kan. Itu zamannya ada Supriyadi, tahu nggak, yang tahu. ya, yang kecil hitam itu. Iya. Ya itulah. Habis itu pun sama, nggak lolos juga bang. Nggak lolos. Pengumuman tuh kayak gitu. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir ke luar negeri. Sampai tahu gitu. Kemarin gua waktu podcast di Sport 77 gua bilang gitu kan. Apip Sumpah. Sapi juga gitu. Depan, Tapi Apip saya mau tolol juga sih. sumpah depan muka saya digituin bang. Jadi karena faktor orang ada lah. Ada. Dan aku sampai sekarang tuh kayak percuma gitu loh bang. Iyalah. Dan akhirnya saya kan nggak lolos kan dari situ kan. Nggak lolos itu bang, di Subang itu aku. Seleksi di Subang nggak lolos. Aku lolosnya yang tim pelajar. Tim pelajar tuh ke Cina. Pas Arkan gagal, Hernando gimana? Asu. Iya, bukan asu lagi, anjing goblok. Hancur. Enggak, itu udah. Soalnya wah, udah capek posisinya, Bang. Posisi udah kayak lemes-lemes gitu. Iya dong. Sampai Bera pun ku tahan itu kayak aduh. Arkan tendang out. Iya. Aduh kan. Yakin gak pas Arkan tendang? Nando yakin emang dia bakal Kayak udah yakin aja. Akhir-akhir ini teman-teman semua ramai ya di jagat sosial media diperbincangkan ketika Hernando Ari diundang oleh podcast Sport 77. Dia mengungkapkan fakta bahwa dia sempat tidak diterima dalam seleksi timnas ya, ataupun timnas pelajar di usia mungkin 15-16 tahun ya. Padahal dia bermain dengan bagus, melakukan menggagalkan penalti, tapi dia tidak lolos, diindikasikan karena adanya pemain titipan, dan ini adalah konon di zamannya Fahri Husaini waktu itu ya. Tapi di dalam Mastra itu emang si Hernando ini mengklarifikasi lewat story Instagram. Jadi seperti ini mungkin informasinya, bahwa dia mengklarifikasi bahwa dia tidak diterima seleksi bukan sama Fahri Husaini, tapi namun itu diproyeksikan untuk timnas yang akan dinakodai oleh Fahri Husaini. Padahal sih ya nggak perlu klarifikasi juga ya, emang bukan hal yang umum kok. Titip-menitip itu udah hal yang sangat biasa gitu di kita, dan itu sempat menjadi ramai di perbincangan. Namun Hernando mampu menunjukkan tajinya sampai dia selalu menjadi pilihan utama di timnas Indonesia, baik timnas senior ataupun timnas kelompok usia, terakhir di usia U23. Dan juga emang mungkin teman-teman bisa dicek ya secara fullnya seperti apa. Sangat seru sekali. Dia menceritakan ketika penalti juga lawan Korea Selatan, mengomentari gagalnya penalti dari Arkan Fikri yang dimana waktu itu emang menjadi penentu kemenangan. Jadi ya begitulah, makanya banyak orang-orang yang nggak seneng dengan Sintayong karena sudah tidak bisa titip-menitip pemain. Nah, itu mungkin ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy.
problem dari kita bukan Beruntung soal aja ya. timnas. Problem kita itu di basicnya, di grassroots-nya, di bagaimana meningkatkan kualitas kompetisi. Bukan siapa pelatih timnas, nggak penting buat saya. Coach Fahri jauh lebih baik menurut saya daripada Sintayong. About Sintayong, somebody would like to say hello to you, ya. Dan salam dari saya, Coach Sintayong. Oke, Coach Sintayong. Orang pikir kita punya persoalan pribadi. Nggak ada. Kita bicara soal sepak bola. Ya. Kita bicara tentang pemikiran sepak bola. Dan saya cinta timnas. Ya. Anda akan ada masanya Ya. di Indonesia, tapi timnas akan ada selamanya Ya. buat Indonesia. Oke, tetap kan salam buat Sintayong. Iya, salam Sintayong. Selesaikan satu langkah lagi. Video Anton Sanjaya itu memang agak cukup lama sih, tapi menarik untuk kita kulas. Akhirnya sih Bung Toya menemukan teman satu circle-nya, frekuensinya adalah yaitu Anton Sanjoyo. Jadi dia sebagai pengamat, komentator dan juga wartawan sepak bola juga sih. Cuma ada hal yang menarik dari Anton Sanjoyo, menganggap bahwa Fahri Husaini lebih baik daripada Sintayong. Kalau seumpama lebih baik daripada Sintayong, mungkin dulu Bontang FC tidak akan sampai degradasi di tangan Fahri Husaini pertama. Dan juga mungkin Persela Lamongan tidak akan hancur penampilannya kalau tidak sama Fahri Husaini. Dan mungkin juga kalau Fahri Husaini dianggap lebih hebat daripada Sintayong, kayaknya mungkin dia yang akan melatih timnas senior. Sejauh ini di PSSI, Fahri Husaini itu kan melatih timnas U16 aja. Dia ikut Piala Asia sampai 8 besar ya, dari mungkin 16 peserta kali ya. Tapi Sintayong sampai ke semifinal, memperebutkan tiket Olimpiade sampai ikut playoff. Artinya Anton Sanjaya bagi saya udah tidak bisa objektif sebagai pengamat ataupun komentator jika demikian. Dan Bung Toel juga barusan mengatakan bahwa tidak ada persoalan pribadi, tidak ada serang-serangan pribadi, ini hanya berbicara koridor sepak bola. Sintayong ada masanya, betul, Sintayong itu akan ada masanya, dia tidak akan selamanya di Indonesia. Bahkan saya berpikir di akhir karirnya dia akan melatih timnas Korea lagi. Cuma Indonesia memiliki kenangan manis bersama Sintayong, dan itu akan diingat oleh publik masyarakat Indonesia. Bisa jadi Sintayong akan dibikinkan patung di salah satu stadion ataupun dijadikan nama jalan Sintayong. Dan itu hal yang sangat luar biasa, pasti akan seperti itu. Mau dia ngasih pendapat tapi pendapatnya kosong tuh bebas. Mau dia ngeluarin pendapat tapi terlihat bodoh tuh bebas. Bebas. Betul. Bebas. Apa yang menyebabkan Coach Jasin sama Rocky pro? Aku nggak peduli siapapun pemainnya. Aku yang peduli adalah prestasi timnya. Iya, betul. Aku prestasi timnasnya. Mau isinya itu pemain keturunan semua, ya silakan. Orang ini timnasku kok. Iya, betul. Tapi bawa nama Indonesia. Kan dia bawa nama Indonesia. Betul, Bukan betul. dia kemarin main di Paris sana bawa nama nggak timnas Amsterdam, nggak. Iya, betul. Iya. Justru untuk pelatih, entah itu namanya Sintayong atau pelatih apa ke depannya, dia punya banyak pilihan. Bisa dari Liga 1, bisa dari Liga luar, bisa di terserah pelatih. Jadi gue juga nggak ngerti kenapa harus ada yang anti. Harus ada pro kontra. Karena menurutku juga PR untuk sepak bola Indonesia itu banyak sekali. Ya. Sepakat dengan si Oki ya. Ya kalau udah menjadi pemain tim nasional ya udah. Namanya tim nasional, bukan tim naturalisasi, bukan tim diaspora. Saya pun juga aneh sih kok sejauh ini banyak yang kontra dan anti naturalisasi ya. Misal dan semua. Nanti di babak ketiga yang bermain adalah pemain liga kita semua. Ya udah, yakin tidak akan mendapatkan poin sama sekali. Paling mentok 1 poin. Itu udah bagus. Sekarang dengan kualitas pemain yang sangat luar biasa, kita ada secerca harapan seenggaknya kita dapat mencuri 3 poin di setiap laga kandang kita, 5 kali laga tandang. Itu kan luar biasa. Bagi saya, bagi kita semua ya, akhirnya ya sepak bola menyatukan kita semua, teman-teman semua. Jadi itu yang sangat positif yang bisa ditimbulkan dari timnas kita sampai sejauh ini untuk bangsa kita. Yesterday you made your first goal for national team. What kind of feeling did you have on the pitch?
because I saw you running on the bad grass, I regret. and you tried to slide, but it failed. You know, the thing is, I said a few times, it's hard to describe the feeling. Yeah. But yeah, I made some goals in the past, and then I don't know what I'm doing, but then I made a knee slide. Okay. But these were like really nice. I go like 5-6 meters, like nice. Yeah. And then in this moment, I don't know. I think I wanted to do the same, but the pitch was like so hard. Like I'm injured on both knees now. They're both a little bit open, but Okay. it doesn't make the celebration Yeah. less. So no, I'm really happy. But the feeling is still there. Yeah, it was a really special moment. Yeah. Yes, Under 15, I 16, 17. played everything. Everything. Yeah, Until I won 19. I won with the under 17. Yeah. I won 2 times the European Championship. Oh, oke. Ini orang nggak tahu ya. Juara Eropa Under 17 dengan timnas Belanda. And then I've also played the World Cup under 17. Oke. Ikut Piala Dunia U17. And then I played till under 21. Under 21. Yeah. Ya ya teman-teman semua. Nah, kemarin ya sempat saya nonton juga beberapa videonya ya secara full di YouTube-nya Indosat Boeto itu secara full. Dia menceritakan ketika dia mencetak gol perdana untuk timnas yang dimana itu gol sangat indah sekali. Dia selebrasi, namun tidak seperti lapangan ataupun rumput di Belanda bisa lucu sampai 5 meter. Ini emang karena rumputnya keras sampai dia terluka juga, dan dia juga ternyata ada fakta baru juga. Ternyata emang Tom Haya ini selalu dipanggil oleh Belanda untuk memperkuat timnas. Dia pernah ikut timnas U17-nya Belanda sampai juara Piala Eropa. Dia juga ikut di Piala Dunia U17 sampai ikut di Piala Dunia U21. Artinya ini pemain emang punya CV sangat bagus, dan kita tidak menyangka juga dia mau memperkuat timnas Indonesia. Artinya emang dia terpanggil hati untuk memperkuat timnas Indonesia, dan ini sangat luar biasa sekali. Dan juga ini ketika dia memutuskan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, itu kan mempertaruhkan karirnya juga, karena emang di Eropa rata-rata ada aturan seperti pemain Uni Eropa berapa gitu ya. Sekarang dia pemain Asia ya, itulah mungkin waktunya emang timnas kita emang sedang naik-naiknya juga sih. Sangat luar biasa ya teman-teman semua. Dan emang perdebatan isu konflik ataupun mengenai timnas itu akan selalu ada. Bagaimanapun media pun juga butuh untuk menaikkan ataupun menggoreng hal-hal isu tersebut. Komentator-komentator seperti Anton Sanjoyo, Akmal Mahari, Bung Tom, mungkin Anjas Asmara yang sepelaku itu akan selalu ada, dan mereka akan selalu diundang untuk dimintai pendapatnya. Dan kita ya udah biarin aja, negara kita negara demokrasi, artinya siapapun sebagai warga negara Indonesia dilindungi haknya. Konstitusi kita memperbolehkan berbicara di muka umum, tergantung nanti pembicaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.